Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Femi Lydia Rusita dengan NIM 3322130 dari kelas Perbankan Syariah D angkatan 2022, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syekh M. Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Pada video ini, saya akan memperkenalkan salah satu objek wisata yang ada di Kota Pariaman, yaitu Tugu Monumen Perjuangan TNI Angkatan Laut Kota Pariaman, dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar manajemen. Monumen Perjuangan TNI Angkatan Laut Kota Pariaman ini berada di ujung Pantai Gandoria, Kelurahan Pasir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Jarak yang akan ditempuh untuk menuju ke monumen lebih kurang 700 meter dari Simpang Ahmadin, Kota Pariaman, dengan waktu 5 menit menggunakan kendaraan atau 20 menit jika dengan berjalan kaki. Diharapkan selalu berhati-hati saat akan melintasi perlintasan rel kereta api. Saat ini kita berada di area parkir Jalan Nusantara. Biasanya pada saat hari libur datang, para pengendara akan dikenakan biaya masuk dan biaya parkir. Terowongan ini adalah terowongan Pariaman Bridge atau Jembatan Pariaman. Cuaca di Pantai Gandoria pada pagi ini sangat cerah, walau tadi pagi sempat turun hujan. Sedikit informasi mengenai Pantai Gandoria. Pantai Gandoria merupakan sebuah ruas pantai wisata dengan panorama pulau-pulau kecil yang ada di pusat Kota Pariaman. Perpaduan posisinya yang strategis dengan panoramanya yang indah dan konturnya yang landai membuat pantai ini menjadi salah satu objek wisata pantai yang paling populer di Kota Pariaman. Area di sebelah kanan ini merupakan dermaga kecil Pantai Gandoria dan Gandoria Bridge atau Jembatan Gandoria. Biasanya jalanan ini akan dipadati oleh kendaraan dari para wisatawan atau para pengunjung Pantai Gandoria. Cuman karena kita perginya pada pagi hari, masih sedikit terlihat aktivitas dari orang-orang di sini. Kita telah sampai di area parkir Pantai Gandoria. Dari area parkir, kita akan berjalan sejauh lebih kurang 100 meter untuk bisa menuju ke monumen. Monumen Perjuangan TNI Angkatan Laut Kota Pariaman ini berada di ujung muaro Pantai Gandoria yang dibangun di lahan tepi pantai seluas 600 meter persegi. Di sekitar monumen disediakan tempat bermain untuk anak-anak, dan di sepanjang jalan menuju ke monumen biasanya dijajari oleh para pedagang. Spot foto di sekitar monumen ini sangat bagus karena berhadapan langsung dengan laut luas, sangat cocok dinikmati saat sore hari bagi yang ingin menikmati keindahan sunset. Tercatat dalam sejarah perjuangan Angkatan Laut Republik Indonesia pada masa kemerdekaan, Kota Pariaman mempunyai peran yang sangat strategis, terutama saat pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, periode 1945 sampai 1949. Kota Pariaman menjadi salah satu basis kekuatan perjuangan maritim rakyat Sumatera Barat yang tergabung dalam Tentara Rakyat Indonesia Laut Sumatera Tengah atau Resimen Angkatan Laut Republik Indonesia yang menjadi cikal bakal Angkatan Laut Republik Indonesia Pangkalan Besar Kota Pariaman. Monumen Perjuangan TNI Angkatan Laut Kota Pariaman ini memiliki bentuk yang unik berupa sebuah kapal perang besar setinggi 3 meter. Yang dilengkapi sebuah meriam kapal eksperi KRL Teluk Tomani 508.
Di dalam monumen juga terdapat ruangan-ruangan yang dimanfaatkan sebagai museum untuk sarana pewarisan sejarah dan pendidikan. Monumen Perjuangan TNI Angkatan Laut Kota Pariaman ini diresmikan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut TNI Laksamana Ade Supandi pada 8 Maret 2017 yang lalu. Pembangunan monumen ini merupakan apresiasi sebagai bentuk penghormatan atas jasa para pahlawan maritim di tanah Sumatera Barat yang ada di Kota Pariaman. Dengan kehadiran monumen ini, tentunya dapat menggelorakan jiwa kemaritiman generasi penerus agar mereka tidak kehilangan karakter dan jati dirinya sebagai bangsa maritim yang besar. Monumen ini juga dilengkapi satu tank amfibi jenis PT-76 tahun 1947 buatan Uni Soviet yang didatangkan langsung dari markas Komando Marinir Cilandak dan satu unit meriam howitzer M30-122. Pada bagian belakang kapal terdapat tulisan serta diorama yang menerangkan tentang perjuangan TNI Angkatan Laut di Kota Pariaman pada agresi militer Belanda II, yang menjadikan monumen perjuangan TNI Angkatan Laut di Kota Pariaman ini tampak semakin heroik. Pada bagian tengah kapal juga terdapat lambang TNI Angkatan Laut Jalesveva Jaya Mahe. Laksamana Ade Supandi juga mengatakan, pembangunan monumen ini sebagai pertanda bahwa Kota Pariaman pernah menjadi tempat pertahanan TNI Angkatan Laut pada masa agresi militer Belanda I dan II. Beginilah suasana di Monumen Perjuangan TNI Angkatan Laut pada sore hari. Terlihat di sepanjang area parkir banyak para pedagang yang berjualan. Di sepanjang jalan menuju monumen juga banyak dijajari oleh para pedagang dan para pengunjung yang ingin menghabiskan waktu sorenya selepas beraktivitas sambil menikmati sunset. Para pengunjung pada sore hari di Monumen Perjuangan TNI Angkatan Laut ini bisa dibilang sedikit dibandingkan hari-hari libur biasanya. Makanan yang sering ada di sekitar monumen ini ada berupa pensi, nangkitang, dan ada juga kerupuk kuah. Nah, begitulah teman-teman, bagaimana profil dan sejarah mengenai Monumen Perjuangan TNI Angkatan Laut yang ada di Kota Pariaman ini. Bagi teman-teman yang pergi ke Kota Pariaman, jangan lupa mengunjungi monumen ini untuk melihat secara langsung dan menikmati bagaimana suasana di monumen ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.